لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nasirul haq wa qami'ud tughyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'aqqibun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan kepada kita, baik keimanan, keislaman, dan keihsanan di dalam kehidupan ini. Dan marilah kita sama-sama bersyukur bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang terbesar, yaitu mengutus baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan marilah kita proses untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya meningkatkan keimanan dan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isti'adah merupakan satu bentuk permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam harap berdoa agar dapat dijauhkan dari kebodohan diri dan kejahilan manusia. Isti'adah seringkali diungkapkan dalam Al-Quran, khususnya para anbiya, dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya isti'adah Nabi Musa untuk berlindung kepada Allah dari kejahilan. Banyak ayat Al-Quran melarang kita menjadi orang jahil dan menyuruh kita menghindari orang jahil, sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-An'am ayat 35 yang berbunyi, walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda wala takunanna minal jahilin. Yang artinya kalau Allah menghendaki, Ia akan menghimpun mereka dari petunjuk. Janganlah kamu termasuk orang yang jahil. Orang jahil tentunya adalah orang yang melakukan kejahilan. Menurut Ar-Raghib Al-Isfahani dalam Mufradat menyebutkan 3 makna kejahilan dalam Al-Quran. Tidak adanya pengetahuan dalam pikiran, mempunyai sesuatu yang berbeda dari keadaan sebenarnya, melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari seharusnya. Fenomena ini seringkali kita jumpai di kalangan masyarakat Islam yang seringkali dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kita berbuat jahil bila kita mengambil keputusan tentang sesuatu tanpa pengetahuan. Kita menolak tentang kejadian-kejadian gaib karena kita tidak memahaminya. Kita memusuhi satu golongan dan mengkafirkannya hanya karena kita tidak mempunyai informasi yang lengkap. Kita menyatakan suatu praktek keagamaan
sebagai bid'ah atau musyrik hanya karena kita belum menemukan hadis yang menjadi dalil praktek itu, atau kita menilai orang alim sebagai keliru dalam menyesatkan padahal kita belum pernah berjumpa dengannya, belum pernah berdiskusi dengannya, atau belum pernah belajar kepadanya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ja'far As-Shadiq menyebutkan bahwa salah satu akhlak orang jahil adalah segera menjawab sebelum mendengarkan secara seksama, segera memberikan penjelasan sebelum memahami, dan segera mengambil keputusan sebelum cukup informasi. Dari kekeliruan persepsi seperti itu, kita menjadi jahil bila kebiasaan masyarakat jahiliyah juga menjadi kebiasaan kita. Janganlah cepat menghakimi siapapun sebelum informasi yang memadai kita miliki. Lebih baik kita menahan diri dari mengambil keputusan daripada melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Al-Quran mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala takfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai isti'adahnya dengan berlindung kepada Allah dari akibat situasi ekonomi yang menyesakkan. Nabi menyebutnya ham dan hazan. Kata ham dalam bahasa Arab dibedakan dari kata gham, walaupun keduanya sering kali diterjemahkan sebagai kesusahan. Menurut kamus Tazul Arus, ham artinya kecemasan atau kegelisahan yang menimpa pikiran dan hati disebabkan oleh hal-hal yang sudah menjadi, sedangkan hazan dan hazan artinya kesedihan yang timbul karena sesuatu yang telah terjadi atau karena kehilangan objek yang kita cintai. Baik ham ataupun hazan membahayakan secara psikologis, membahayakan secara fisik, sosial, bahkan spiritual. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilanda berbagai krisis yang membahayakan kita, bukan krisis itu sendiri, tetapi persepsi kita tentang krisis inilah yang membuat kita cemas dan sedih. Nabi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlindung dari gabungan antara kesedihan dan kecemasan. Keduanya dapat menyebabkan kesehatan kita menurun. Para psikologis mendefinisikan stres sebagai wear and tear. Tubuh menjadi rentan pada berbagai penyakit psikosomatik seperti sakit kepala, radang, lambung, gangguan koroner dan sebagainya mulai menghinggapi kita. Secara psikologis, keduanya membuat kita menjadi kelabu. Kita memandang masa depan secara pesimis. Kita tidak lagi bisa berpikir jernih. Kita mudah tersinggung, menghantam sana dan sini. Secara sosial, kecemasan dan kesedihan dapat mengasingkan kita dari pergaulan. Kita juga cenderung untuk tidak percaya kepada orang lain. Karena mudah marah, kita juga bisa kehilangan banyak kawan dan menambah banyak musuh. Tidak sedikit rumah tangga yang hancur karena keduanya. Di mana-mana jumlah perceraian meningkat. Ketika negara mengalami resesi, kerusuhan massa pun sudah meledak, dan inilah yang dikatakan dengan penyakit ketersinggungan sosial. Secara spiritual, kecemasan dan kesedihan yang berkepanjangan dapat mengganggu ibadah kita. Boleh jadi kita meragukan keadilan Allah, menyalahkan dan akhirnya makin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung,
agar kita dijauhkan dari kesedihan dan kecemasan, mengupayakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Dan khatib mengajak kepada para hadirin, pertama, marilah kita berlindung kepada Allah dari kecemasan dan kesedihan pada bulan Safar nanti. Memohon agar Allah memasukkan kesabaran dalam hati kita. Marilah bersangka baik kepada Allah dengan doa-doa di bulan Safar nanti. Kita yakin Allah akan melepaskan bangsa, kabupaten kita, keluarga kita dari ketakutan dan kecemasan. Yang kedua, kita mohon kepada mereka yang memiliki kelebihan harta untuk tidak bakhil. Dalam sabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bersediakah kamu sebelum datang suatu masa orang mengedarkan sedekahnya tetapi tidak seorang pun yang mau menerimanya. Orang-orang berkata, aku tidak memerlukan sedekahmu, yang aku perlukan adalah darahmu. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah, moga-moga kita menjadi orang-orang yang selalu beristiadah di bulan Safar nanti, dan insya Allah kita dijauhkan dari mara bahaya, kecemasan dan ketakutan di dalam hati kita. Dan moga-moga kita menjadi umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabil ghurar. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa lam yazal qailan alima. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kuntum fasallu alayya wa inna salatakum tablughuni fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyika wal anbiya'i wal awliya'i was salihin, wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal udma wa kalimatika tama antal khadha bi aini inayatika rabbaniyah wa tahfadhu bi habdi wa qayatika samadaniyah. Allahumma hfadna bi nafsina wa ahlina wa auladina wa qarabati wa ra'ayati ajma'in. Allahumma adimmatul muttabi'ana bitulil baqa'i mutawajjina bitijani sihati wal hana. Allahumma adil amrana musalihalil mawadhifina wal ra'ayah wal madinatil indramayu wa balligh maqasidana li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ij'al mamlukatahu indramayu ma'muran bit taqaddumi was salami wal adli was silahi wal barakah bainal anam wal rakhai wal amni wan nasri ala sairil biladil islam. Allahumma dfa' anna wa an sultaninal bala'a wal waba'a wal amrad wal asqam wa azil anha wa anhu sukuka wal hama biman'ika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina wa barik lana wa wafiqna li ta'atika ajma'in waj'alna hadina muhtadina khairad dallina wala mudillin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kabil muhimmati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurukum washkuru lahu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Allahu akbar.